Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kita boleh kembali berjumpa di dalam ibadah kita minggu pagi ini. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita akan melanjutkan dalam pembelajaran di Injil Yohanes dan sekarang di pasal ke-8 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-47. Saya beri judul Salah Paham Tentang Keturunan Abraham. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi setiap kami, untuk kasih setia-Mu bagi setiap kami. Kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup, dan kami beroleh jaminan keselamatan. Kami bersyukur Tuhan untuk karya penebusan di atas kayu salib, untuk pengampunan dosa bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami akan membaca sebagian dari kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi setiap kami mau buka hati pikiran kami, dan terkhusus hamba-Mu mohon Tuhan mengurapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan baca bersama-sama. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Yohanes 8 ayat 37 sampai 47. Kita akan buka Alkitab kita dan kita akan baca bersama-sama. Yohanes 8 ayat 37 sampai 47. Hitungan ketiga mulai 2, 3. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri, jawab mereka. Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya karena kamu tidak berasal dari Allah. Amin. Perikop yang kita sudah baca bersama-sama ini merupakan lanjutan dari perikop sebelumnya, di mana Yesus berbicara tentang kebenaran yang memerdekakan. Lalu orang-orang Yahudi berkata bahwa mereka adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Maka kenapa Tuhan Yesus mengatakan kamu akan benar-benar merdeka ketika kebenaran itu memerdekakan. Lalu orang-orang Yahudi yang percaya itu menyatakan kami adalah keturunan Abraham. Dan di situ mereka seperti tidak sadar atau mencoba melupakan sejarah atau berusaha menghibur diri bahwa sebenarnya bangsa Yahudi pernah dijajah oleh bangsa lain. Ya, dari bangsa Mesir pernah dijajah, bangsa Babilonia, bangsa Persia, bangsa Yunani, dan juga bangsa Romawi. Ketika Tuhan Yesus lahir di dunia, kondisi bangsa Yahudi saat itu sedang dalam masa penjajahan Kekaisaran Romawi. Mereka seperti lupa ya mengatakan
Mereka orang merdeka, tidak ada yang tidak menjadi hamba siapapun gitu ya. Tetapi Yesus tidak membantah pernyataan mereka bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Karena apa yang mereka katakan memang benar, bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Ya, di ayat yang ke-37 dari Yohanes 8 ayat 37 yang tadi kita baca bersama-sama, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham." Tuhan Yesus tidak menyangkal ini. Memang orang-orang Yahudi ini adalah keturunan Abraham. Tetapi di ayat 39, Yesus seperti meragukan hal itu. Di ayat 39, jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham." Ada yang menarik di sini. Pertama, Yesus menggunakan kata keturunan di ayat yang ke-37 tadi ya. Sedangkan di ayat 39 ini, Yesus menggunakan kata anak-anak Abraham. Lalu apa bedanya? Bukankah anak-anak itu juga merupakan keturunan? Lebih jelas kita akan melihat dalam bahasa aslinya. Di ayat ke-37, di situ Tuhan Yesus menggunakan kata keturunan, di mana bahasa aslinya adalah sperma. Lalu yang ayat 39, Tuhan Yesus menggunakan kata anak-anak, atau dalam bahasa aslinya adalah teknon. Nah, kata sperma ini berkaitan dengan keturunan secara lahiriah, atau garis keturunan gitu ya. Nenek moyangnya siapa gitu ya. Lalu nanti kakeknya siapa, orang tuanya siapa, begitu. Jadi ada hubungan darah. Nah, itu kata sperma. Ada silsilah. Sebagai contoh, Yesus anak Daud juga anak Abraham dalam garis silsilah. Matius 1 ayat 1 sampai 16, nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri di rumah. Saya kutip di ayat yang pertama saja. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi Yesus Kristus pun juga keturunan Abraham. Ada silsilahnya, garis keturunannya ada. Jadi ada hubungan darah begitu ya. Nah, sedangkan kata teknon itu berkaitan dengan perilaku, etika maupun karakter yang diturunkan atau diajarkan atau yang ditirukan. Nah, ini bisa digunakan murid gitu ya. Untuk kata murid. Murid itu bisa disebut sebagai anak-anak guru. Kenapa? Karena murid itu melakukan seperti apa yang diajarkan gurunya. Jadi disebut anak-anak guru. Seperti saya punya murid-murid, saya anggap mereka adalah anak didik saya. Karena saya mengajarkan hal-hal kepada mereka dan mereka mengikuti atau melakukan apa yang saya ajarkan. Nah, itulah teknon. Tidak ada hubungan darah, tetapi perilaku, sikap, etika, karakter itu mengikuti atau diturunkan, gitu ya. Jadi tidak selalu memang karakter itu diturunkan oleh orang tua, tetapi ada misal anak adopsi nih, nah dia mengikuti orang tua angkatnya. Oh, dia belajar sesuatu dan dia mengikuti pola hidup itu, karakternya mulai dibentuk. Nah, itu teknon gitu ya. Sebagai contoh, orang-orang yang percaya kepada Allah itu disebut sebagai keturunan Abraham. Kita baca di dalam Galatia 3 ayat yang ke-7. Ini contoh di dalam Alkitab. Saya kutip dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi hendaklah kalian menyadari bahwa orang yang benar-benar keturunan Abraham adalah orang yang percaya kepada Allah. Baik itu orang Yahudi, orang yang bersunat, atau orang non-Yahudi, atau orang yang tidak bersunat. Bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi ketika
percaya kepada Allah, memiliki karakter Kristus, menjadi murid Kristus, dia juga disebut benar-benar keturunan atau anak-anak Abraham. Nah, sini digunakan kata teknon. Tidak ada hubungan darah dengan Abraham seperti saya. Saya tidak ada hubungan darah dengan Abraham. Kalau dicek garis keturunan tidak ada gitu ya. Tetapi ketika saya melakukan atau mengikuti iman Abraham, apa yang dilakukan Abraham ya saya menjadi seperti keturunan Abraham, ya, mengikuti teladan Abraham. Nah, garis keturunan Abraham bagi orang-orang Yahudi adalah sebuah nilai yang patut dibanggakan. Gitu. Sedangkan Yesus yang juga memiliki garis keturunan Abraham tidak menjadikan itu sebagai nilai yang patut untuk dibanggakan. Justru yang menjadi nilai bagi Tuhan Yesus adalah ketaatan. Ketaatan kepada Allah Bapa, itulah nilai yang sesungguhnya. Bukan rasa bangga akan memiliki garis keturunan tokoh yang besar yang namanya masyhur. Itu bukan nilai. Itu bukan nilai yang patut untuk dibanggakan, tetapi ketaatan kepada Allah Bapa itulah nilai yang patut untuk dibanggakan. Yang membuat Abraham menjadi pribadi yang masyhur, bahkan menjadi bapa banyak bangsa, atau kita kenal menjadi bapa orang beriman gitu ya, adalah karena ketaatannya kepada Allah. Inilah nilai. Abraham menjadi pribadi, memiliki nama yang masyhur, bahkan menjadi bapa banyak bangsa, itu karena ketaatannya kepada Allah. Ketaatan Abraham kepada Allah itu terbukti dalam berbagai peristiwa dalam kehidupannya ya. Kita paling tahu adalah ketika Abraham mentaati perintah Allah untuk mengorbankan anaknya. Ya. Meskipun Allah itu hanya menguji Abraham. Karena Allah pun tidak berkenan untuk membunuh anaknya, mengorbankan anaknya. Seperti persembahan orang-orang yang menyembah dewa Baal itu. Tapi itu Allah memberikan domba. Tetapi di sini Allah menguji ketaatan Abraham. Nilai apa yang dipegang oleh Abraham? Ternyata terbukti nilai ketaatan yang dipegang oleh Abraham. Nilai kesetiaan yang dipegang oleh Abraham. Waktu pertama kali Abraham dipanggil, diperintah, menerima perintah Allah, responnya pun juga luar biasa. Ya. Responnya terhadap perintah Allah untuk pergi ke negeri yang Abraham tidak ketahui sebelumnya, ia lakukan dengan taat. Coba. Tanpa bertanya, bahkan membantah. Tidak ada catatan di Alkitab Abraham bertanya jawab. Maksudnya apa? Siapakah engkau? Kenapa saya disuruh ke sana? Saya lebih nyaman di sini, enak-enak di sini kok. Saya harus pergi ke negeri yang nggak tahu di mana itu, apa namanya gitu. Tidak. Abraham tidak melakukan itu. Abraham tanpa bertanya, bahkan tidak membantah, hanya taat, hanya setia melakukan perintah Allah untuk pergi ke negeri yang tidak diketahui sebelumnya. Ini perjalanan Abraham. Ketika Terah, ayah Abraham itu juga akan pergi ke negeri Kanaan gitu ya. Dia membawa keluarganya, termasuk Abraham juga. Tetapi Terah ini hanya berhenti di Haran, di negeri Haran, menetap di situ sampai meninggal. Lalu disitulah Abraham
menerima perintah Allah untuk pergi keluar dari negeri ayahnya, tanah orang tuanya, tanah nenek moyangnya. Dia kemana? Dia ke Kanaan. Lalu ke Kanaan dia ada kelaparan yang besar, yang hebat. Lalu dia mengungsi ke Mesir. Lalu dia kembali lagi ke tanah Kanaan. Perjalanannya panjang, tidak mudah. Tetapi sekali lagi Abraham lakukan dengan taat dan setia. Ini nilai Bapak Ibu Saudara sekalian. Nilai bukan karena kebanggaan memiliki garis keturunan Abraham. Bukan, itu bukan nilai. Tetapi iman Abraham, ketaatan Abraham, kesetiaan Abraham itu yang harusnya menjadi nilai juga dalam diri kita. Kita disebut keturunan Abraham ketika kita pun mengikuti teladan Abraham. Ketaatan Abraham kepada Allah bukan berasal dari ayahnya. Ini perlu untuk kita ketahui, kita perhatikan secara seksama. Ketaatan Abraham tidak berdasarkan keteladanan ayahnya. Karena ayahnya bukanlah orang yang percaya kepada Allah. Bukan. Ayahnya justru ketika akan pergi ke Kanaan, ya mungkin Allah tidak hanya memerintahkan kepada Abraham ya untuk pergi ke negeri yang dijanjikan. Mungkin saja juga kepada ayahnya, sehingga ayahnya Terah ini juga akan menuju ke Kanaan. Tetapi yang taat setia melakukan sampai ke Kanaan hanya Abraham. Ayahnya hanya berhenti di Haran lalu menetap di situ. Sampai mati di Haran. Nah, ketaatan Abraham bukan dari atau berasal diturunkan dari ayahnya Terah, bukan. Tetapi karena respon dalam dirinya sendiri, kesadaran dalam dirinya untuk taat kepada Allah Yahweh. Karena ayahnya pun ternyata tidak beribadah kepada Allah. Dalam Yosua 24 ayat yang kedua. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Jadi tidak mengenal Allah yang benar. Inilah perbedaan Abraham dan Terah. Perbedaan Abraham dengan ayahnya. Ya, karena ketaatannya kepada Allah, ini yang membuat namanya begitu masyhur. Sedangkan Terah hampir tidak ada yang membicarakannya. Mungkin sebagian dari kita pun baru tahu nama Terah gitu ya. Karena jarang sekali disebut. Nah, di Alkitab pun hanya disebut sebagai ayah Abraham. Tapi tidak ada catatan kehidupannya yang taat, ya, yang mengenal Allah yang benar itu. Di sini kita belajar bahwa garis keturunan atau silsilah keluarga tidak mutlak menentukan keberhasilan seseorang. Garis keturunan Abraham dari ayahnya Terah itu tidak mutlak juga menentukan ketaatan Abraham. Tetapi karena sikap hatinya, kerendahan hati Abraham untuk mau taat inilah. Sebagai contoh, saya sebagai guru juga mengajar di salah satu sekolah swasta yang banyak ambil dari dan memang mengambil dari anak-anak daerah begitu ya, yang dari tingkat sosial itu menengah ke bawah. Nah, mereka secara turun-temurun dari keluarga yang sangat-sangat sederhana,
Tetapi ternyata tidak selamanya mereka begitu. Ketika ada satu anak yang menyadari betul, ada kesempatan yang bisa membawa dia menuju kepada keberhasilan, dia jalani dengan setia, dia bisa mengangkat martabat keluarganya. Jadi garis keturunan atau silsilah keluarga tidak mutlak menentukan keberhasilan seseorang. Kita pasti pernah ya membaca di berita bagaimana anak tukang becak yang begitu sederhana itu bisa lulus S1 dengan predikat cum laude di universitas yang baik juga. Jadi silsilah keluarga itu bukan sebuah nilai, tapi ketaatan, kesetiaan itulah sebuah nilai. Itulah yang menentukan. Kembali kepada percakapan orang-orang Yahudi dengan Yesus, di mana Yesus menegur mereka bahwa sebenarnya jika mereka itu keturunan Abraham, seharusnya mereka melakukan pekerjaan yang dilakukan Abraham juga. Tetapi nyatanya mereka tidak melakukan pekerjaan seperti yang dikerjakan Abraham. Apa yang dikerjakan Abraham itu? Yaitu menerima firman Allah atau perintah Allah. Lalu Abraham taat dan setia kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang mengaku diri keturunan Abraham justru menolak sang firman yang ada di hadapan mereka, yang dinyatakan melalui pribadi Yesus. Anugerah yang luar biasa yang kita tidak dapat ya, karena kita tidak bertemu secara pribadi, tidak bisa menyentuh Tuhan. Nah, mereka yang ada kesempatan untuk berinteraksi secara langsung, secara fisik, mereka tolak gitu. Mereka sia-siakan. Bahkan mereka ingin membunuh Yesus. Ini sungguh tidak mencerminkan bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Yohanes 8 ayat 40, saya kutip dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Aku menyampaikan kepadamu kebenaran yang kudengar dari Allah. Tetapi kalian mau membunuh aku. Abraham tidak berbuat seperti itu. Abraham justru menerima firman, Abraham menerima perintah Allah tanpa berbantah-bantah, tanpa bersungut-sungut, dilakukan dengan setia dan taat. Apalagi kok ingin menolak Allah, tidak terbesit sedikit pun dari pemikiran Abraham. Tetapi mereka yang mengaku diri keturunan Abraham, mereka mau membunuh Yesus. Mereka menolak sang firman itu sendiri. Bagaimana mungkin gitu loh, mereka menyebut diri sebagai keturunan Abraham? Keturunan secara jasmani atau garis keturunan memang iya. Tetapi secara rohani hidup mereka tidak ada hubungannya dengan Abraham. Karena tidak melakukan apa yang menjadi teladan Abraham. Abraham menerima dengan dan setia kepada perintah Allah. Orang-orang Yahudi itu setia kepada bukan perintah Allah, bukan firman Allah, tetapi tuntutan-tuntutan adat istiadat Yahudi. Kita tahu bahwa anak itu sejatinya mencerminkan sifat atau karakter orang tuanya. Ya. Kalau orang tuanya itu rendah hati, ya, tetapi anaknya itu sombong sekali, orang akan bertanya-tanya, anak ini mewarisi sifat dari mana gitu ya? Orang tuanya saja rendah hatinya begitu rupa. Jadi anak itu sejatinya mencerminkan sifat atau karakter orang tuanya. Kalau orang-orang Yahudi ini tidak mencerminkan karakter Abraham, sifat Abraham, iman Abraham, lalu
dia mengikuti siapa? Mereka keturunan siapa secara rohani? Makanya Tuhan Yesus selalu mengatakan, kamu menuruti keinginan Bapamu. Begitu rupa di mereka berkelit. Penting sekali bagi orang tua untuk mewariskan iman dan karakter baik kepada anak. Karena anak-anak kita lah cerminan diri kita. Anak-anak kita baik, artinya kita baik. Tetapi ketika kita mendapati anak-anak kita tidak baik, berarti ada yang salah dalam pola asuh kita. Jangan kita sebagai orang tua itu hanya sibuk atau fokus mewariskan materi. Bagaimana nanti anak saya hidup, kalau gak punya rumah gimana? Itu bukan nilai. Tetapi iman dan karakter baik itulah nilai. Itulah yang kita harus wariskan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah Yesus menegur bahwa sikap mereka orang-orang Yahudi ini tidak mencerminkan Abraham, bahkan mereka merasa bukannya mereka itu merasa tidak layak disebut keturunan Abraham, mereka malahan berkata lagi bahwa bapaknya adalah Allah. Loh. Jadi ditentang, disangkal oleh Yesus, kamu tidak, kalau ngomong bapakku adalah Abraham, kamu saja tidak melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham. Lalu mereka berkelit lagi, bapakku adalah Allah. Akhirnya Yesus memperjelas siapa bapak mereka sebenarnya. Yohanes 8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Wow, keras sekali ini perkataan Yesus. Orang-orang Yahudi tidak paham-paham ini. Mereka sebetulnya mengikuti siapa? Meneladani siapa? Tidak paham-paham kata bapamu begitu aja. Dia tidak bisa paham. Akhirnya Yesus memperjelas, iblislah yang menjadi bapamu. Wah, keras sekali. Ini perkataan ini kalau dikatakan pendeta hamba Tuhan di gereja bisa-bisa kabur gitu ya jemaatnya. Tidak banyak gereja yang berani menegur dosa. Karena takut jemaatnya pindah gereja. Bukan takut jemaatnya nanti menjadi orang yang terhilang karena hidup dalam dosa. Tidak sedikit gereja yang tidak berani untuk menegur dosa. Yaitu tadi, karena takut jemaat kehilangan jemaatnya, karena nanti akan jemaatnya pindah gitu ya. Seharusnya yang menjadi ketakutan bagi gereja, bagi hamba Tuhan adalah ketika jemaat itu menjadi orang yang terhilang, meninggalkan imannya. Itu yang harus menjadi ketakutan. Maka gereja itu harus berani menegur dosa. Seperti apa yang Yesus sudah lakukan. Yesus terus terang terhadap dosa. Tuhan nyatakan dosa setiap orang. Gereja yang benar adalah gereja yang koreksi dosa, bukan gereja yang kompromi dosa. Ya, sekali lagi, gereja yang benar adalah gereja yang koreksi dosa, bukan kompromi dosa. Kalau kompromi dosa,
jemaat akan terhilang. Dia tidak mengikuti apa yang benar. Maka bapa mereka bukan Allah, tetapi apa? Iblis. Karena hidup dalam dosa. Yang berikutnya, gambaran iblis yang diikuti oleh manusia. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44 tadi ya. Yang kita sudah baca tadi. Yang pertama, pembunuh manusia sejak semula. Dalam kitab Kejadian dicatat bahwa kematian pertama yang dialami oleh manusia adalah kematian rohani. Yaitu keterpisahan dengan Allah. Kematian rohani ini diakibatkan oleh dosa karena ketidaktaatan manusia terhadap perintah Allah. Penting sekali ketaatan dalam kehidupan manusia. Karena ketidaktaatan manusia membawa hidup dalam dosa. Kalau kita cermati, setiap pelanggaran selalu diakibatkan karena ketidaktaatan. Dan iblis selalu berusaha membawa manusia kepada ketidaktaatan. Melalui perkataan manis yang penuh tipu muslihat. Sayangnya manusia cenderung mengikuti itu. Manusia memilih tidak taat terhadap perintah Tuhan dibandingkan secara rendah hati taat kepada pimpinan Tuhan. Manusia bisa dengan mudah menjadi tidak taat hanya karena kenyamanan. Abraham meninggalkan kenyamanan keluarganya yang ada di Ur Kasdim, yang ada di Haran. Demi apa? Demi taat kepada Allah. Sehingga pada akhirnya ia menerima janji Allah. Ketika orang tidak taat kepada Allah, maka menjadi pertanyaan, turun siapa sebetulnya? Anaknya siapa sebetulnya? Jelas bukan anak Allah kalau begitu, bukan anak Tuhan. Karena Yesus sendiri pun saja taat sampai mati di atas kayu salib. Meski susah, derita, siksaan, celaan, Yesus taat. Maka jangan ngomong saya anak Tuhan ketika kita itu tidak taat. Karena tidak taat itu bukan cerminan anak-anak Tuhan, tetapi anak-anak iblis. Yang kedua, tidak hidup dalam kebenaran. Dalam terjemahan NIV dikatakan not holding the truth. Tidak berpegang pada kebenaran. Tidak berpegang pada kebenaran. Nah, Calvin menafsirkan bahwa dulunya iblis berpegang pada kebenaran, tetapi kemudian murtad dan melawan Allah. Karena kesombongan, iblis melepaskan kebenaran. Kalau kita berbicara tentang berpegang pada kebenaran, kita mengingat pada ayat yang ke-31 ya, dari Yohanes 8, dan minggu lalu sudah dikhotbahkan oleh Ibu Lina, bahwa orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang hold to my teaching, kata Tuhan. Ya. Kalau yang di ayat ini not holding the truth, tidak hidup dalam kebenaran. Orang yang benar-benar merdeka di ayat 31 adalah orang-orang yang hold to my teaching, atau berpegang pada ajaran atau perintah
atau firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Itu dalam terjemahan NIV sama dengan di ayat 44 tadi. Kalau tadi holding the truth. Kalau di sini hold to my teaching. Kamu benar-benar adalah muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang berpegang pada perintah Tuhan, berpegang pada kebenaran. Maka orang-orang yang tidak berpegang pada firman atau kebenaran adalah anak-anak iblis yang mengikuti perilakunya. Tidak ada kebenaran dalam dirinya. Jika kita lebih mencintai dunia, lebih mengikuti perilaku dan etika dunia, lalu menolak untuk berpegang pada kebenaran, kita tidak bisa menyebut diri kita sebagai keturunan Abraham secara rohani. Bahkan kita tidak bisa menyebut diri kita sebagai anak-anak Allah. Karena Abraham mengikuti kebenaran, berpegang pada kebenaran, berpegang pada perintah Tuhan, berpegang pada firman Tuhan. Dan firman Allah adalah kebenaran. Yang ketiga, yang terakhir adalah pendusta. Ini juga yang diikuti oleh manusia. Nah, pendusta ini tidak berarti setiap apa yang dikatakan selalu salah, tidak. Iblis bisa saja mengatakan sesuatu yang kelihatannya benar, tetapi tujuannya untuk mengganggu atau melenceng dari kebenaran. Kisah Para Rasul 16 ayat 17 sampai 18. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Wah, sepertinya perkataannya benar ya. Hamba-hamba Tuhan ini Paulus dan rekan-rekannya melakukan penginjilan, pelayanan misi. Dia ngomong benar ya. Dia hamba Allah yang maha tinggi. Benar ya. Sepertinya benar. Tetapi tujuannya salah. Tujuannya untuk mengganggu atau melencengkan kebenaran. Saya baca selanjutnya ya. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Jadi ngomong terus gitu, teriak-teriak terus gitu. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Jadi tujuannya untuk mengganggu pemberitaan Injil dari Paulus dan kawan-kawan. Lalu Paulus ini berpaling dan berkata kepada roh itu. Jadi ini roh tenun gitu. Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Jadi dusta ini terkadang lewat hal-hal yang sepertinya benar, padahal tidak. Sepertinya benar, tetapi tujuannya sebenarnya tidak benar. Maka dari itu orang bisa disesatkan melalui dusta. Dan itu yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu yang berusaha menyesatkan jemaat. Jemaat tidak akan susah disesatkan oleh ajaran yang jelas-jelas salah begitu. Tidak. Tetapi yang nyerempet firman Tuhan, nyerempet bukan berarti firman Tuhan. Orang jemaat bisa disesatkan. Firman Tuhan oleh guru-guru palsu ditafsirkan atau dipakai untuk kepentingannya sendiri supaya mendapatkan keuntungan. Jadi hanya firman Tuhan hanya alat begitu untuk mendapatkan keuntungan bagi pengajarnya. Firman Tuhan dipelintir agar jemaat jauh dari kebenaran sejati. Iblis bukannya tidak tahu firman-nya, tetapi firman itu dipelintir. Kita mengingat dalam kitab Kejadian lagi ya. Bagaimana
firman itu dipelintir oleh iblis agar apa tujuannya? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketidaktaatan kepada Allah. Kita akan buka Alkitab kita dan bacanya, Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Ya, Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Kita akan buka dan baca bersama-sama. Hitungan ketiga mulai 2, 3. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ini sudah dipelintir kan? Dipelintir oleh iblis. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, berusaha mendustai lagi. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Firman itu ditambah-tambahi lagi. Untuk apa? Untuk kepentingannya sendiri. Nah, kadang pengkhotbah pun demikian ya. Untuk mendapatkan keuntungannya sendiri dia comot ayat ini. Bahkan mungkin dipelintir, disalah tafsirkan seenaknya saja. Karena pengen mungkin mau beli sesuatu nih, mau ganti mobil baru, mau ganti apa. Akhirnya ngomongnya supaya dapat keuntungan. Firman Tuhan dipelintir, itulah dusta. Itu bentuk dusta. Nah, orang yang tidak berpegang pada kebenaran dan tidak menyukai firman akan mudah sekali untuk didustai. Maka sukai firman, baca firman, renungkan firman, pelajari firman. Manusia yang suka mengatakan dusta berarti mengikuti bapa segala dusta, yaitu iblis. Matius 5 ayat 37, kita akan baca bersama-sama. Seharusnya ini, kalau kita tidak mau disebut sebagai anak-anak iblis, tapi kita mau menjadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, harusnya seperti ini. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita berbisnis, ya berbisnislah dengan jujur. Jangan demi mendapat untung yang banyak kita memberikan informasi yang salah atau memberi informasi yang tidak lengkap, tujuannya untuk menjebak supaya dapat untung yang banyak. Jangan. Ya berbisnislah yang jujur, jangan dusta. Jika bekerja, bekerjalah dengan jujur. Jangan demi mendapatkan hati atasan kita hanya manis di bibir tetapi tidak melakukan apapun yang baik. Itu dusta. Jika kita sekolah, ya sekolah dengan jujur. Jangan kita dengan mudah mencuri jawaban atau mengelabui guru atau dosen untuk mendapatkan nilai yang baik. Itu dusta. Kita harus menjadi anak-anak yang jujur. Jika kita menyampaikan firman, sampaikan firman dengan jujur. Apa yang firman Tuhan katakan, sampaikan itu. Jangan pakai atau pelintir firman untuk kepentingan pribadi. Jika firman itu menyatakan dosa, ya sampaikan itu. Ya meskipun mungkin akan ada yang tidak nyaman mendengarnya. Tetapi ketika firman Tuhan itu memang menyatakan dosa, ya jujur saja sampaikan itu. Jangan dipelintir firman Tuhan itu. Ya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga,
Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh diingatkan bahwa kami yang adalah secara rohani merupakan keturunan Abraham. Biarlah diri kami pun mencerminkan apa yang telah dilakukan Abraham. Memiliki iman yang benar, bersikap taat dan setia meskipun menghadapi banyak kesulitan. Dan bahkan kami dilayakkan untuk disebut sebagai anak-anak Allah karena kami taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, berpegang pada kebenaran, dan kami berucap, bertutur kata, menyampaikan kebenaran dengan jujur, tidak penuh dengan dusta. Tuhan, ampuni kami kalau dalam kelemahan kami pernah tidak mencerminkan siapa kami, yaitu sebagai anak-anak Tuhan. Ampuni kami, dan pada pagi hari ini melalui firman-Mu, bila ini mengingatkan kami, menegur kami, menguatkan kami untuk kami boleh mencerminkan identitas kami sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menguatkan kami, yang memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.